Ya good, hari ini ketemu lagi bersama Lause Putri, Lause Asmi. Iya, sudah siap mau beribadah kepada Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan. Apa? Sudah siap? Ayo yang keras suaranya, sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, sebelumnya kita mau doa dulu terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sudah lipat tangan? Sudah tutup mata? Coba lo lihat, ada yang masih buka mata? Mana siapa yang masih buka mata? Iya, good. Ayo tutup matanya semuanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah begitu baik. Hari ini saya boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya dapat duduk dengan tenang, saya dapat memuji Tuhan, dan saya dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya, dan saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau mati buat saya. Saya sudah siap mau puji Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik, sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri, cepat berdiri. 1, 2, 3. Ya good. Sekarang kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan happy ya, happy ye. Tapi nanti adik-adik dilanjut ya. Ingkong badannya besar. Ayo sama-sama tepuk tangan. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi katakan. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik siap-siap katakan. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang beldek, lehernya panjang, kakinya pendek. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap berdiri. Ya, tetap berdiri. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan telinganya supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga adik-adik bukan hanya mendengarkan, tapi adik-adik melakukan firman Tuhan. Iya. Ayo adik-adik masih berdiri ya, tetap berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan. Mau katakan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai
firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pimpinan-Mu kepada kami, sehingga kami saat ini Tuhan sudah memuji Engkau, dan sekarang kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami mampu mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami, berbicara melalui guru kami ya Tuhan, sehingga kebenaran yang disampaikannya Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang di rumah sama mama papanya pernah dijanjikan sesuatu? Siapa? Ada? Janji itu apa sih Kak? Janji itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang tua, diberikan oleh orang tua melalui ucapan ini dan akan dilakukan. Misalnya sepertinya ini, nanti mama kasih kamu hadiah sepeda kalau kamu berhasil ranking 1 di kelas. Nah, memberikan sepeda itu adalah janji orang tua ketika kamu sudah berprestasi di sekolah, sudah ranking 1 di sekolah. Atau seperti ini, tunggu di rumah ya, nanti setelah pulang dari pasar mama belikan kamu kue. Nah, itu membelikan kue tadi, nah itu janji. Nah, biasanya setelah itu nanti pulang dari pasar, mama biasanya beli ya kue itu tadi, karena kalian sudah menunggu di rumah. Nanti mama belikan kue, nanti pasti pas mama pulang, biasanya mama tidak lupa dan membawa kue yang dia janjikan tadi. Itu janji. Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab itu banyak sekali janji-janji Tuhan, janji-janji Allah. Nah, janji-janji Allah kepada siapa? Kepada kita yang mengasihi Dia. Ini janjinya banyak sekali di dalam Alkitab. Nah, Lause mau ambil beberapa ya, yang janji-janji Tuhan sampaikan kepada kita, janjinya kepada kita. Nah, kita mau baca dulu nih satu janji Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat ke-14. Berbunyi seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan bilang, tunggu aku. Tunggulah aku. Ya, betul, nanti Tuhan akan datang kedua kalinya. Nih, Tuhan bilang, jangan goyah, teguhkanlah hatimu. Tuhan akan datang. Nantikanlah Tuhan. Kemudian Lause mau lihat lagi, ini ada di Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan Tuhan bilang nih, sekarang banyak orang yang takut corona, takut nanti kayak apa, nanti keadaannya makin buruk. Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kenapa? Sebab Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu ketakutan sendiri, ya. Oke. Berikutnya apa lagi ya? Lus punya. Punya
Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Waduh, Tuhan berjanji kepada kita akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Hebat ya. Dan pasti janji-janji Tuhan itu pasti akan dilakukan olehnya, digenapi olehnya. Nih. Kemudian Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, keren banget ya. Tuhan mendatangkan sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Tuh, Tuhan janji bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Keren dak? Keren. Yang terakhir nih yang Klausel kumpulkan. Padahal masih banyak lagi loh. Nih, Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oh, iya. Jika Allah bersama kita, siapa yang akan melawan kita? Iblis pun takut. Makanya kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kita nggak perlu takut ya adik-adik. Nih janji Allah. Wow, begitu banyak loh janji Allah, bukan hanya yang tadi saja, tapi banyak di dalam Alkitab. Kalau kalian rajin membaca Alkitab, kalian akan menemukan banyak sekali janji Allah. Termasuk yang satu ini yang akan Lause ceritakan. Ya, ada seseorang yang akan diberikan janji oleh Allah kepadanya. Bapak ini namanya Abraham. Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepadanya. Apa yang akan dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Yuk kita lihat sama-sama. Abraham mengasihi Allah. Abraham hidup bagi Allah setiap hari. Abraham dan istrinya Sarah merasa sedih karena mereka tidak mempunyai anak. Mereka sangat menginginkan seorang anak. Tetapi mereka terus bertambah tua dan tetap tidak mempunyai anak. Lalu suatu hari Allah berbicara kepada Abraham dan membuat janji khusus. Allah berkata kepada Abraham bahwa Ia akan memberikan Sarah seorang bayi. Bayinya laki-laki. Waktu Allah menjanjikan hal ini, Abraham sudah tua sekali. Namun, Abraham percaya pada janji Allah, dan Allah senang Abraham percaya. Tahun-tahun berlalu, tetapi Allah belum juga memberikan bayi kepada Sarah dan Abraham. Sarah sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ibu, dan ia mungkin mengira bahwa Allah telah mengubah pikirannya tentang janji yang dibuatnya. Pada suatu hari, Abraham duduk di ambang pintu tenda tempat tinggalnya dan Sarah. Ia memandang ke sekeliling dan melihat 3 orang berdiri dekat tendanya. Satu dari antara mereka adalah Tuhan. Tuhan datang untuk berbicara dengan Abraham dan Sarah tentang janji khusus itu. Abraham berpikir orang-orang itu pasti kepanasan dan kelelahan. Jadi ia lari menemui mereka dan menyambut mereka. "Tuhan," kata Abraham, "jangan pergi lebih jauh lagi. Berhentilah di sini sejenak dan berteduhlah di bawah bayangan pohon-pohon. Saya akan mengambil air dan sesuatu untuk makan." Abraham lari kembali ke tenda
dan menyuruh Sarah menyiapkan makanan untuk tamu mereka. Segera Abraham menghidangkan makanan lezat dari susu, daging, dan roti pipih. Sambil makan, mereka bertanya, "Di mana Sarah?" Abraham mengatakan bahwa Sarah di dalam tenda. Tuhan berkata, "Abraham, tahun depan kau dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengar apa yang Tuhan katakan. Sarah tertawa karena dia menganggapnya bodoh untuk menyangka bahwa seorang perempuan tua seperti dia masih bisa mempunyai bayi. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang terlalu sukar untuk Allah? Tahun depan, seperti yang kukatakan kepadamu, aku akan atur supaya Sarah mempunyai anak laki-laki." Coba bayangkan betapa gembiranya Abraham dan Sarah pada saat itu. Mereka sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan sekarang Allah menjanjikan mereka seorang anak laki-laki. Allah telah memberi Abraham dan Sarah sebuah janji khusus. Wah, adik-adik, betapa gembira dan senangnya Abraham dan Sarah karena Tuhan sendiri yang datang kepada mereka untuk menyatakan janjinya bahwa 1 tahun lagi Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki bagi Abraham. Ya adik-adik, padahal Tuhan sudah menjanjikan ini jauh sebelumnya. Sampai-sampai Abraham dan Sarah memikirkan mungkin Tuhan lupa kali ya dengan janjinya. Sampai mereka sedikit ragu. Karena apa? Umur mereka semakin tua dan tidak mungkin ketika kakek dan nenek akan memiliki seseorang bayi. Wah, adik-adik, tetapi Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan akhirnya menepati janjinya. Tepat 1 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki. Betapa gembiranya Sarah dan Abraham. Wah, sungguh hebat ya. Walaupun terkadang kayaknya nggak mungkin deh. Tetapi bagi Allah, ketika Allah sudah berjanji, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Allah akan menepati janjinya. Demikian juga adik-adik, Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Di dalam Alkitab ini banyak sekali janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Ketika kita sedih, ingat janji Tuhan bahwa Dia akan menemani kita, bahwa Dia akan memberikan kita penghiburan. Wah, ketika kita sedang kesusahan, ingat janji Tuhan, Dia akan menjadi penolong bagi kita. Wah, kalau kita sedang ketakutan, ingat Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita sedang kesusahan, sedang sakit, ingat Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita. Itu janjinya pada kita. Jadi kita mesti bersyukur adik-adik, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan begitu banyak janji-janji kepada kita. Dan ingat, Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Wah, sungguh senang sekali ya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan janji-janjinya. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala janji-janji yang Dia berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh terus menantikan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami, terus bersandar kepada Tuhan, terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan memberikan dan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa bukan? Ya, kita harus pahami, kita harus dengarkan, dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita semua. Iya, kita mau akhiri ibadah kita. Kami lo saja kita semua berdiri kembali. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan bahasa cinta. Berdiri semua ya. Andaikan aku memahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ya, semuanya kunci tangan, tutup matanya. Lo semua ajak kita berdoa, semuanya ikuti bersama-sama lo seputri berdoa. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Karena hari ini karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. sepanjang ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kami Tuhan. mengucap syukur Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus